Pak. Ya. Ini buat Bapak ya. Saya minta maaf Pak atas kelakuan calon istri saya. Dia emang agak stres dan sedikit terganggu jiwanya. Makanya dia nggak mengakui saya sebagai calon suaminya. Tapi Bapak lihat sendiri kan foto-foto prewedding kami. Kami terlihat sangat bahagia Pak. Makanya saya pengen cepet-cepet nikahin dia. Saya sangat mencintai dia Pak. Jadi sekarang gimana Pak? Nanti saya akan panggil Bapak lagi kalau kondisi calon istri saya sudah tenang. Dan saya mohon sama Bapak untuk merahasiakan hal ini ya Pak. Saya nggak mau kalau sampai calon istri saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Saya mengerti. Semoga kondisi Ibu Natalia membaik ya Pak. Kalau begitu saya permisi. Baik. Terima kasih Pak. Siapa sih ngechat malam-malam berisik banget tau gak sih? Ah! Apa? Ya ampun! Ini apaan lagi sih? Di kafe tadi banyak orang rese. Sekarang banyak yang ngechatin gue. Ini sebenarnya ada apaan sih? Aduh! Ya ampun! Ini kenapa sih? Duh, jangan-jangan habis ini. Ya ampun, udah dong berhenti. Stres tau gak sih? Ini ada apaan sih sebenarnya? Sepi banget lagi. Pak Radit belum selesai ya? Belum nih. Kinan, kelihatannya udah mau hujan nih. Gimana kalau kita neduh di sana dulu? Oke, kalau kamu mau di dalam mobil, kondisi mobil mati, AC-nya nggak nyala, kita sesak nafas di dalam. Ya udah Pak. Yaudah. Dasar bodoh! Kamu kenapa gagalin pernikahan kita? Kenapa? Padahal aku kangen banget sama kamu, Natal. Aku mau kalau kita bahagia bersama. Aku cinta banget sama kamu. Dan aku mau kita bersama selamanya.
Sayang, kamu jangan takut gitu dong. Aku minta maaf ya. Aku udah kasar sama kamu. Sekali lagi, maafin aku ya Natalia. Maafin aku ya. Maafin aku. Aku udah bilang sama kamu, maafin aku! Kamu kenapa diem aja? Aku udah minta maaf sama kamu. Jawab! Aku minta maaf sama kamu. Tadi aku udah kasar. Aku minta maaf. Maafin aku ya. Pak, Nggak apa-apa. Kamu pakai ya, daripada kamu kedinginan. Saya khawatir kamu sakit. Oke, nggak apa-apa, pakai aja. makasih ya Pak. Ya. Pak Radit, nanti kalau hujannya udah mulai reda, boleh ya saya pulang duluan naik taksi? Soalnya Mas Habib pasti khawatir banget nungguin saya. Abi. Kenapa sih? Dia masih mikirin aja Sofinya yang kasar itu. Ya Kenan, kamu tenang ya. Saya nanti bakal bantu kamu untuk cari taksi. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sekian lama aku mencoba. Tidur lagi di sini. Mana hujan deras lagi. Kasihan juga kalau suruh pulang.
Gimana ya keadaannya Amanda? Aku telepon Amanda aja deh. Udah mulai hujan lagi. Kinan kemana sih? Iya, Fit. Kenapa? Ya, halo Tang Muda. Maaf, saya ganggu malam-malam. Tang Muda, saya cuma mau nanya, apakah udah ada perkembangan soal kasus Amanda dari polisi? Oh, soal itu ya, ada tadi. Tadi siang polisi sempat telepon saya, Fit. Dan ngasih unjuk CCTV rekaman di dermaga. Dan ternyata memang Amanda tuh pingsan. Lalu dibawa sama laki-laki. Kemungkinan terbesarnya adalah Amanda diculik, Fit. Terus, gimana Tang Muda sekarang? Polisi udah bergerak untuk cari orang itu? Saya juga belum tahu, Fit. Ini soalnya sekarang juga saya lagi pusing untuk nyari-nyari Kinanti. Tadi siang soalnya izin sama saya, dia cuma mau meeting sama para Raditya. Tapi sampai sekarang nggak bisa dihubungin dan nggak bisa dicari kemana-mana, Fit. Aduh, maaf banget Tuan Muda, maafin saya. Saya pikir Tuan Muda dan Ibu Kinanti ada di rumah. Seandainya aja saya bisa bantu Tuan Muda. Nggak apa-apa, kok, Fit. Udah sekarang yang penting kamu fokus dulu aja sama kesembuhan kamu ya. Kamu istirahat dulu. Baik Tuan Muda, hati-hati di jalan Tuan Muda. Kelihatannya hujannya bakal lama nih. Iya, Pak. Daripada bosen, gimana kalau kita cerita? Cerita tentang masa lalu. Kan sekarang kita udah kayak keluarga. Cerita tentang masa lalu. Ya, cerita tentang kamu seperti apa dan saya gimana. Cerita apa ya? Oke, kalau kamu bingung, biar saya duluan yang cerita ya. Sayang, udah gak usah dipikirin. Ngapain sih kamu mikirin dia? Kan masih ada aku. Aku ke toilet dulu ya. Iya. Share fotonya si anak Kampiung itu seru juga kali ya. Biar makin rame. Gimana Reno Sudirja? Kau pasti kecewa banget kan? Karena ngelihat cewek kebanggaan kamu itu ternyata perempuan murahan. Sebetulnya hidup saya sih nggak bahagia. Maksudnya Pak Radit? Iya, saya sedih aja. Di saat saya sudah sukses seperti ini, Mama malah nggak ada. Padahal dulu Mama selalu ada buat saya. Di saat saya susah, pasti ada Mama buat saya.
Memangnya papahnya Pak Radit gimana? Papa saya pergi, ninggalin kita semua. Lebih baik aku pergi dan menikah dengan wanita yang aku cintai. Lepasin! Dia nikah lagi. Setelah itu, saya dan Mama diusir dari rumah. Gak lama kemudian, Mama saya mulai sakit-sakitan. Dan dia meninggal. Pak Radit, maaf ya Pak, saya... Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu tenang aja ya. Saya udah mulai terbiasa dengan ini semua kok. Saya yakin di atas sana Mama saya pasti udah bahagia ngelihat sekarang saya seperti ini. Saya juga percaya dengan itu. Nah, memangnya Mama kamu udah meninggal juga? Iya Pak. Saya baru tahu sih belakangan ini. Kalau ternyata papa saya menikahi sahabat ibu saya. Dan yang lebih parahnya lagi, wanita itu yang menyebabkan ibu saya meninggal. Perempuan itu masih ada? Ibu tiri saya. Iya, sampai sekarang masih tinggal bersama papa saya. Jadi, kamu bisa maafin dia begitu aja? Kok bisa? Jujur memang berat saya untuk maafin dia. Setelah ibu tiri saya merasa bersalah, meminta maaf, bahkan dia rela untuk dipenjara. Saya coba untuk berdamai dengan masa lalu saya. Saya coba untuk memaafkan ibu tiri saya. Ya walaupun berat sekali. Tapi akan lebih berat lagi kalau saya hidup dipenuhi dengan rasa dendam. Dan saya yakin ibu saya nggak mau anaknya hidup seperti itu. Saya salut sama kamu. Saya salut banget. Di balik keceriaan dan keramahan kamu menyimpan masa lalu yang sangat berat. Justru saya yang salut sama Bapak. Bapak bisa hidup sukses seperti sekarang ini, walaupun Bapak sudah nggak punya orang tua. Saya kagum sama Pak Radit.
Kelihatannya kamu sayang banget ya sama suami kamu. Iya, Pak. Makanya saya nggak mau buat dia marah ataupun kecewa.